disciple transforming life. Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa ya. Wow, senang sekali, saya kangen dengan Anda semua. Saya melihat bagaimana Tuhan akan pakai hidup Anda luar biasa. Amin. Amin saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara yang tidak dapat kita bayangkan. Dia adalah Tuhan dan rancangannya selalu baik dalam hidup kita. Saya tahu ada orang-orang, Anda saat ini mungkin sedang ada masalah, Anda datang ke rumah Tuhan, percayalah mujizat pasti terjadi bagi Anda. Amin. Yesus pasti mengerjakan saudara. Percayalah, Anda pada waktu Anda berharap pada Tuhan, firman Allah disampaikan, ada rema-rema, iman Anda bangkit. Percayalah, pulang dari tempat ini Anda akan mengalami kemenangan. Amin. Oke. Saudara, hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat penting. Tentang apa yang Yesus anggap penting pada saat ia berada di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu. Kita akan belajar sama-sama. Kita akan lihat di dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Ini adalah perikop kita hari ini. Kita akan hari ini sengaja membawa hati kita mendekat untuk mendengar detak jantung hati Tuhan. Seperti murid Yesus yaitu Yohanes yang menaruh telinganya di dada Yesus mendengar detak jantungnya. Demikian kita hari ini akan mendengar detak jantung hati Tuhan. Amin. Oke, kita akan lihat ayat yang ke-25. Lukas 14 ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Nah, ternyata perikop yang akan kita baca ini dimulai di ayat 25 ini saudara. Dikatakan banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, ternyata di dalam perjalanan Yesus saudara, perjalanan pelayanan Tuhan Yesus itu tidak pernah mencoba untuk menarik pengikut. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah mencari follower. Tetapi anehnya, dimanapun ada Yesus orang itu bisa tahu. Gak tahu gimana caranya mereka bisa dapat info tentang keberadaan Yesus. Oh, Yesus ada di Kapernaum. Oh, Yesus ada di Galilea. Oh, Yesus ada di Nazaret. Dan selalu orang banyak itu berduyun-duyun datang saudara. Nah, mengapa mereka itu datang? Yang meskipun walaupun jauh, mereka tetap datang. Walaupun ada terik matahari kepanasan, walaupun itu sangat melelahkan, mereka tetap datang saudara. Ingat loh saudara, pada waktu itu transportasi gak seperti kita. Contoh kalau kita ya dari Jakarta ke Tangerang, itu mudah. Naik mobil aja sebentar juga nyampe saudara ya. Tetapi saudara, Anda bayangkan kalau dari Jakarta ke Tangerang jalan kaki. Itu pasti beda. Jadi ternyata transportasi pada waktu itu sebagian besar orang itu jalan kaki saudara. Dari kota ke kota. Nah, dalam perjalanan sepanjang perjalanan itu ternyata Yesus itu disertai banyak orang. Dan sambil berjalan Yesus itu mulai menceritakan hal-hal yang penting. Menceritakan hal-hal yang berharga. Bahkan dikatakan apa yang mereka belum pernah dengar sebelumnya Yesus mulai ajari. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Yesus mulai memberikan arti hidup bagi mereka. Sehingga mereka ini selalu mencari Yesus. Karena di dalam Yesus mereka selalu menemukan jawaban dan solusi atas masalah apapun dalam hidup mereka. Karena itu gak heran Yesus ini selalu dicari saudara. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka kadang-kadang mereka ada yang sakit. Yesus sembuhkan. Mereka punya saudara yang terikat roh jahat, Tuhan lepaskan. Luar biasa saudara. Dan oleh karena itu banyak orang suka mengikut Yesus. Kehadiran Yesus itu sangat dinantikan, sangat dirindukan. Masih ingat ya suatu hari Yesus itu cari-cari waktu untuk berdoa menyingkir saudara. Ternyata di seberang sana orang itu sudah cari saudara. Mendengar tentang Yesus. Luar biasa saudara. Tetapi saudara di hari itu Yesus itu mengatakan sesuatu yang mengejutkan hati mereka. Yaitu di ayat ke-26. Saya akan bacakan buat Anda. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Oke ya, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3.
Saudara, ternyata di dalam pelayanan Yesus itu ada 2 fase pelayanan Yesus. Ada yang namanya pelayanan publik. Di mana Yesus itu melakukan mujizat dan orang banyak itu mencari Yesus. Dan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus itu menarik massa begitu luar biasa untuk datang mencari Yesus. Dan di momen itu Yesus itu mengumpulkan banyak orang. Tetapi saudara, di satu momen, di saat orang banyak itu berkumpul datang kepada Yesus, saudara, ada satu hal yang Yesus tekankan kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka seperti ini. Anda, orang-orang banyak itu, kamu gak mungkin bisa hanya berhenti dengan menjadi pengikut. Sehingga kalau aku ke kota A, kamu ikut ke kota A. Kalau aku di kota B, kamu ada di sana. Yesus ngomong kepada orang banyak, kamu gak bisa seperti itu. Dikatakan kamu gak cukup menjadi cuma seorang pengikut. Bahkan Yesus dengan jelas berkata, tetapi kamu harus menjadi murid. Katakan amin. Jadi Yesus itu langsung ngomong kepada orang banyak itu, saudara yang ikut Yesus. Yesus ngomong seperti ini, kamu harus menjadi murid. Saudara, percayalah bahwa semakin ke belakang ini saya semakin dipertemukan dengan kebenaran. Sebuah kebenaran saudara, bahwa Tuhan itu menganggap penting untuk setiap kita dimuridkan, katakan amin. Saudara pasti dengar seperti ini ya, bahwa orang itu kalau namanya pesan-pesan terakhir itu pasti sangat penting. Ada namanya pesan-pesan wasiat, betul ya? Itu pasti didengerin saudara. Kalau kita tahu sebagai manusia aja ada orang yang mau dipanggil Tuhan, keluarganya kumpul, ada pesan-pesan wasiat pasti diperhatikan. Demikian pula Tuhan Yesus itu memberikan pesan sebelum perpisahan kepada murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memberikan pesan yang sangat penting. Dan pesan itu berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu adalah pesan Yesus buat setiap kita. Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tetapi saudara ternyata kalau kita baca Tuhan itu enggak ngomong cuma pergilah. Jadi perintah Yesus amanat agung, wasiat yang terakhir itu bukan cuma pergilah. Tetapi jadikan semua bangsa muridku. Itu adalah pesan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Tetapi kalau kita lihat di dalam perikop ini saudara, ternyata di dalam perjalanan pelayanan Yesus, Yesus itu ternyata juga melakukan hal yang sama ternyata. Jadi Yesus itu pernah ngomong kepada orang banyak itu saudara. Yesus itu ternyata tidak cukup senang kalau orang banyak itu mengikut dia. Kalau di zaman now seperti sekarang saudara, Yesus itu tidak cukup senang dengan banyaknya sekali follower. Jadi ternyata Yesus itu gak cukup senang kalau orang itu cuma mengikut dia. Yesus ingin setiap kita ini menjadi muridnya, katakan amin. Katakan seperti ini, Yesus mau aku jadi muridnya. Nah, pertanyaannya saudara, kenapa demikian? Mengapa Yesus mau setiap kita menjadi muridnya? Why? Saudara, suatu hari saya membaca sebuah cerita saudara. Diceritakan di dalam sebuah desa di bagian timur Turki. Suatu hari para gembala sedang sarapan. Jadi gembala-gembala ini mengembalakan domba di daerah sana saudara. Dan suatu hari pada waktu gembalanya itu lagi sarapan, makan pagi, salah satu domba mereka terjun dari tebing setinggi 14 meter dan mati. Nah, gembala-gembala yang lagi sarapan ini kaget saudara. Dengan kejadian itu. Nah, pada waktu para gembala ini masih terpana kaget dengan kejadian itu. Ternyata domba-domba lainnya juga ikut terjun. Seluruhnya ada 1.500 domba. Wow, banyak enggak 1.500? Yang tanpa pikir panjang 1.500 domba itu langsung menjatuhkan diri ke dalam jurang. Untungnya 1.000 domba yang terjun belakangan selamat saudara. Karena tertopang oleh tumpukan bulu daripada domba-domba teman-temannya yang telah melompat terlebih dahulu. Jadi teman-temannya yang melompat terlebih dahulu itu menjadi seperti spring bed saudara ya. Sehingga 1.000 domba itu terselamatkan.
Menurut surat kabar daerah itu 450 domba mati dalam peristiwa tersebut. Saudara, Alkitab itu acap kali mengumpamakan tentang menganalogikan manusia itu sebagai domba. Perhatikan, kita ini mudah teralih. Kita ini mudah rawan terhadap pengaruh kelompok dimanapun kita berada. Betul apa betul? Coba Anda ingat ya peristiwa-peristiwa. Dalam 2 tahun ini kita ini masuk momen-momen yang gak mudah. Yaitu momen-momen pandemi. Coba Anda ingat. Pada waktu ada tawaran A, banyak orang ikut A. Bisnis A ikut A, ternyata gagal. Anda masih ingat? Coba Anda ingat. Ada tawaran tentang apa? Investasi, ternyata robot trading, orang ikut, ternyata hasilnya 0 besar. Ternyata saudara, kita ini sebagai manusia itu seperti domba. Kita ini rawan terhadap pengaruh kelompok di mana kita berada. Oleh karena Tuhan tuh tahu bahwa kita ini di dalam pekerjaan kita, mungkin kita ini ada tantangan. Di dalam keluarga kita juga ada struggle. Karena itu kita butuh kelompok kawanan domba yang dapat memberikan pengaruh yang baik kepada kita, katakan amin. Kita butuh pengaruh yang baik saudara. Ada lihat satu domba masuk jurang, yang lain ikut saudara. Karena dia gak pikir panjang. Nah, oleh karena itu Tuhan lihat bahwa sebagai manusia kita ini butuh kawanan domba yang lain yang memberikan pengaruh yang baik dalam hidup kita. Kita akan lihat saudara, apa itu murid saudara? Nah, saya akan memberikan definisi murid apabila Anda ada orang-orang yang suka mencatat saudara ya, menuliskannya. Apa itu murid? Murid itu adalah seseorang yang mengaku telah mempelajari prinsip-prinsip tertentu dari orang lain dan mempertahankan prinsip-prinsip itu dalam hidupnya. Jadi murid itu definisinya seorang yang mengaku telah mempelajari prinsip-prinsip tertentu dari orang lain dan mempertahankan prinsip-prinsip itu di dalam hidupnya. Mungkin Anda berpikir seperti ini, oh aku sudah dengar firman Tuhan. Aku sudah pelajari prinsip-prinsipnya. Dan semuanya itu sudah tertanam di dalam hatiku. Buktinya tiap minggu aku ke gereja loh, aku gak pernah absen. Selalu aku ada di gereja. Nah saudara, hari ini izinkan saya memberikan Anda 4 karakteristik seorang murid dari firman Tuhan. Ini penting untuk kita pelajari. Supaya kita bisa cek apakah aku ini seorang murid. Ciri-ciri seorang murid yang sejati. Yang pertama, seorang murid adalah seorang Kristen. Jadi ternyata arti kata Kristen itu adalah pengikut Kristus saudara. Jadi pertama-tama seorang murid adalah seorang yang membuat keputusan dasar untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan tahukah Anda, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebenarnya kita ini sedang mengalami perpindahan kewarganegaraan loh. Jadi ternyata pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ini sebenarnya sedang pindah kewarganegaraan. Kita akan lihat 1 Petrus 2 ayat 9 saudara. Saya akan bacakan buat Anda. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan saudara, memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi sebenarnya saudara, kita ini berpindah kerajaan. Dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah atau kerajaan terang yang ajaib itu saudara. Nah seperti yang kita ketahui saudara, sebagai warga negara artinya adalah hukum yang berlaku dalam hidup kita itu mengikuti hukum di mana kita itu berada atau kita tinggal. Termasuk di dalamnya ada kewajiban, ada peraturan, ada hak-hak warganegaraan, dan ada peraturan yang harus kita taati. Contoh ya, kalau di Indonesia kalau Anda mengendarai mobil itu setirnya setir kanan, betul ya? Ada yang setir kiri? Kan setirnya kanan ya. Nah
beda kalau dengan Amerika. Kalau di Amerika tuh setirnya kiri. Coba Anda naik mobil di Amerika, Anda pakai style, aturan seperti Indonesia. Maka di sana Anda akan dianggap pelanggar dan Anda akan ditangkap polisi. Betul ya? Betul ya? Karena apa? Karena nggak cocok peraturannya. Kita ini harus berada di peraturan di mana kita tuh tinggal. Nah, karena itu saudara, nggak heran kadang-kadang ada anak Tuhan nggak ngerti kebenaran ini. Saudara, kalau dulu kita itu memang di kerajaan kegelapan. Sehingga Anda ingat gak dulu ya, ada ngelanggar lampu lalu lintas, ya lempeng-lempeng aja, juga gak ditangkap sama polisi. Tetapi kok aneh ya, pada waktu Anda terima Yesus, Anda lakukan yang sama, tiba-tiba polisi bisa tahu dan Anda ditilang. Dulu tuh seperti lolos terus gitu. Nah ternyata, gini saudara, pada waktu kita ini pindah ke warga negaraan, kita sebagai warga negaraan kerajaan Allah, kerajaan sorga saudara. Ternyata kalau kita melanggar itu kita disemprit sama malaikat. Anda hari ini ngerti gak? Disemprit sama malaikat. Nah itu yang membuat kita ngerti. Kalau dulu kita melanggar gak apa-apa. Kalau sekarang kok gak boleh karena hukumnya berbeda. Bisa mengerti ya? Sama saudara, sama saudara. Jadi kita harus ngerti bahwa pada waktu kita pindah kerajaan, kita ini berlaku hukum yang berbeda saudara. Oleh karena itu, kita nggak bisa hidup dengan cara kita sendiri. Dengan aturan sendiri yang kita mau. Dengan cara yang lama sebelum kita berpindah. Oleh karena itu saudara, seorang Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi kita ini mengikuti apa yang Kristus lakukan. Amin. Saudara tahu nggak saudara bahwa Tuhan itu menebus kita dengan darah yang mahal. Jadi sebenarnya kita ini nggak punya pilihan. Karena kita udah ditebus. Dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Dan untung Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Sehingga setiap rule-rulesnya, setiap hukum-hukumnya di dalam kerajaannya itu baik buat kita. Oleh karena itu Anda lihat. Contoh ya yang tadi saya cerita. Tentang domba. Tahu nggak saudara? Alkitab bilang apa tentang hukumnya? Jangan ingin menjadi cepat kaya. Betul kan? Anda lihat nih momen-momen pandemi. Teman-teman Anda yang ingin cepat kaya hari ini sengsara semua. Karena itu nggak sesuai dengan rulesnya Tuhan. Bisa mengerti ya? Kita tuh enak loh. Tuhan sudah memberikan hukum-hukumnya dalam hidup kita. Demikian pula kalau Anda mau cari pasangan hidup atau apapun juga, taati hukum-hukumnya. Anda akan dapat yang terbaik dari Tuhan. Amin. Amin saudara. Oke, kita akan lihat yang kedua saudara. Apa sih ciri-ciri seorang murid yang sejati? Seorang murid memiliki hubungan yang bertumbuh dengan Kristus. Kata kunci dalam poin ini adalah memiliki hubungan dan bertumbuh. Yang pertama adalah memiliki hubungan, yang kedua bertumbuh. Saudara, seorang murid itu memiliki hubungan yang berkembang dengan Kristus. Artinya apa saudara? Anda dan saya mengenal Tuhan lebih baik hari ini daripada 1 tahun yang lalu. Amin. Artinya kalau hari ini Anda datang ke gereja, Anda datang ke rumah Tuhan, Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda dan saya mengenal Tuhan lebih baik hari ini dibanding setahun yang lalu. Itu berarti Anda tahu lebih banyak firman hari ini dibanding 1 tahun yang lalu. Itu juga berarti bahwa Anda lebih taat hari ini dengan Tuhan dibanding setahun yang lalu. Itu hubungan yang bertumbuh saudara. Jadi ternyata hubungan Anda dengan Tuhan itu tidak statis saudara. Tetapi Tuhan membawa Anda hubungan yang dinamis. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu bergerak. Oleh karena itu Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memimpin kita dari iman kepada iman. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar. Saudara percayalah bahwa di dalam Tuhan saudara, mungkin hari ini Anda boleh mengalami masalah. Apapun dalam hidup Anda. Tetapi karena Anda punya hubungan yang kuat di dalam Tuhan. Dan hubungan Anda tidak statis, hubungan Anda dinamis, hubungan Anda bertumbuh. Jangan heran saudara, Tuhan itu akan menaruh, memastikan satu persatu masalah Anda di bawah telapak kaki Anda. Amin. Tinggal tunggu waktu.
Karena apa? Karena Tuhan tuh rindu memberikan itu kepada kita anak-anaknya. Seorang murid sejati saudara itu punya hubungan dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang terus bertumbuh. Hubungannya itu tidak dangkal tapi dalam. Oleh karena itu sebagai seorang murid rindukan pertumbuhan. Katakan amin. Rindukan pertumbuhan. Anda harus belajar, Anda harus memikirkan bagaimana ya cara aku efektif dalam menangkap kebenaran firman Tuhan. Anda bisa catat, Anda harus mulai usahakan. Itu adalah ciri-ciri tanda-tanda Anda seorang murid saudara. Berapa banyak dari antara Anda kalau Anda bertemu dengan teman-teman Anda ditanya, bagaimana kamu? Ya hidup ini ya ginilah biasa-biasa aja. Padahal teman Anda tahu Anda ini orang Kristen, anak Tuhan. Tetapi kalau Anda punya hubungan yang bertumbuh dengan Tuhan. Pada waktu teman-teman Anda tanya, Anda mungkin lagi ada masalah atau seperti apa. Bagaimana keadaanmu? Anda bisa bilang seperti ini. Puji Tuhan, aku sekarang memang sedang ada masalah. Tetapi karena dulu-dulu Tuhan tolong aku percaya kali ini Tuhan akan tolong aku. Amin. Anda selalu melihat bahwa hidup ini dengan pandangan yang optimis. Karena apa? Kan ada Tuhan menyertai Anda. Ada pertolongan dari tempat maha tinggi. Itu adalah hubungan yang bertumbuh dengan Kristus. Rindukan itu saudara. Rindukan setiap kali Anda ke gereja, Anda punya hubungan yang semakin bertumbuh. Semakin dalam dengan Tuhan. Mengenal Dia. Mengenal Dia. Seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Luar biasa. Kalau kita punya kerinduan itu saudara, kita gak mungkin stagnasi. Gak mungkin. Gak mungkin. Amin. Oke, ciri-ciri yang ketiga. Seorang murid mentaati Kristus dalam setiap bidang kehidupannya. Matius 28 ayat 20 dikatakan seperti ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dalam perikop ini Yesus berkata bahwa kita ini harus mengajar mereka untuk melakukan semua hal yang aku perintahkan kepadamu. Saudara, seorang murid itu gak akan memilih-milih bagian dari perintah Tuhan yang akan dia taati. Oh kalau untuk beribadah kepada Tuhan datang ke gereja, itu aku lakukan. Tetapi kalau untuk terlibat lebih, dimuridkan, tertanam, kalau untuk yang itu aku pikir-pikir dulu deh. Kalau firman untuk memberi, itu aku pasti lakukan. Tetapi kalau firman Tuhan untuk mengampuni, itu aku pikir-pikir dulu. Saudara, seorang murid gak akan seperti itu saudara. Seorang murid itu saudara, itu karena tahu bahwa Tuhan, perintah-perintahnya itu baik buat dirinya. Seorang murid itu mengenal bahwa seluruh isi di Alkitab itu seperti tambang berlian. Itu seperti seumpama suatu hari ada seorang yang menjual ladangnya karena menemukan harta karun. Dia jual untuk mendapatkan harta itu. Seorang murid itu bisa lihat, bukankah Tuhan itu yang menciptakan manusia? Tuhan itu tahu yang terbaik buat manusia. Kalau Tuhan kasih perintah-perintahnya itu pasti baik. Meskipun mungkin sekarang pada waktu aku mau melakukan, aku masih gak tahu caranya. Mungkin dagingku gak enak suruh ngampuni. Tapi aku percaya Dia Bapa yang baik. Jadi justru seorang murid itu saudara punya kerinduan. Gimana aku bisa taat? Gimana caranya aku bisa taat? Karena ternyata kunci di dalam kemenangan, di dalam kerajaan Allah itu bukan tahu firman, tapi taat firman saudara. Waktu kita taat, kuasa firman itu bekerja. Aneh. Jadi pada waktu seorang murid itu tahu firman ini punya rahasia. Ada something. Kalau tahu itu gak seberapa. Tapi kalau taat, wow, hasilnya luar biasa. Ini seperti tambang berlian. Jadi dia punya kerinduan. Gimana ya Tuhan aku bisa apply seluruh firman-Mu dalam hidupku. Supaya aku mengalami kemenangan. Akan seperti itu saudara. Dia punya kerinduan mencari cara bagaimana caranya. Saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 23. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti perkataanku. Jika seorang tidak mengasihi aku, ia tidak akan menuruti firmanku. Jadi ada sebuah garis yang tegas.
Satu-satunya kekuatan kita bisa taat firman karena cinta. Katakan amin. Cinta itu saudara melampaui segalanya. Dan Anda dan saya harus tahu bahwa Tuhan itu adalah pribadi. Kalau manusia aja saudara tahu dicintai. Kalau Anda dicintai seseorang, Anda akan kerasa kok. Betul ya? Manusia aja kerasa, apalagi Tuhan. Tuhan itu kalau dicintai, dia adalah pribadi yang tahu. Dia bisa merasakan. Nah, Yesus berkata kalau kita ini cinta akan Tuhan, perintahnya itu gak berat. Justru perintah-perintahnya itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Tapi kalau kita ini kehilangan cinta akan Tuhan, kita merasa perintah-perintahnya berat. Aneh saudara. Jadi ternyata hari ini jadilah seorang murid. Pikirkan caranya. Bagaimana aku bisa apply firman Tuhan. Dalam area A, B, dan C. Mungkin dalam area mengampuni. Dalam area excellent dalam pekerjaan. Dalam area tepat waktu. Dalam area memberi. Dalam area kemurahan hati. Saudara, Tuhan itu amazing. Amazing. Hari ini saya melihat setiap perintah-perintah Tuhan, ujung-ujungnya itu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Tahu nggak saudara, mengapa kita diajar memberi? Karena Tuhan mau ajari kita kemurahan hati. Tuhan itu membawa kita ke tujuan yang lebih tinggi. Kalau kita menjadi orang yang murah hati, seperti Tuhan yang murah hati, hidup kita nggak akan pernah sama lagi. Sekali kita jadi orang yang murah hati, kita tidak bisa didikte sama namanya uang. Uang itu akan berada di bawah kaki kita. Kita adalah tuan, uang itu adalah hamba. Dan pada waktu kita di posisi itu saudara, jangan kaget. Anda akan dipercaya perkara-perkara besar oleh Tuhan. Anda semakin diberkati, anehnya hati Anda semakin gak melekat. Wah, makanya Tuhan tuh ajari. Kita melihat, kenapa kok Tuhan ajarin ini? Kenapa kok Tuhan suruh aku mengampuni? Kenapa kok? Karena Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Amin. Amin. Haleluya. Anda masih bersama saya, amin. Oke, kita akan lihat ciri yang keempat. Seorang murid membuat murid baru. Saudara, jika Anda benar-benar pengikut Kristus, Anda akan menganggap serius perintah Tuhan yang terakhir ini. Pergilah ke seluruh dunia dan jadikan murid. Oleh karena itu apapun panggilan Anda, apapun profesi Anda, baik Anda sebagai dokter, mahasiswa, pengusaha, ibu rumah tangga, profesional atau apapun juga saudara, Anda harus memahami satu alasan mengapa Tuhan meninggalkan kita di dunia ini saudara. Supaya kita ini bisa menarik banyak orang kepada Yesus dan membantu mereka mengikutinya sebagai seorang murid. Saudara, saya akan jelaskan. Seandainya Anda adalah seorang pengusaha dan Anda menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan karena Anda menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan sehingga di momen-momen 2 tahun setengah pandemi, di mana banyak perusahaan itu semuanya turun, justru Anda semakin meroket saudara. Karena Anda menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, prinsip-prinsip firman Tuhan Anda jaga, Anda terapkan, Anda semakin naik. Sehingga Anda melihat di momen pandemi, semua perusahaan itu pusing karena harus bayar hutang, tapi tidak ada pemasukan. Dan Anda menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan untuk dikatakan seperti ini, jangan berhutang. Siapa yang berhutang itu menjadi budak. Pada waktu Anda menerapkan prinsip dan Anda semakin berhasil. Saudara, pada waktu Anda sebagai seorang pengusaha seperti itu, kalau Anda sebagai seorang murid Kristus, Anda akan punya kerinduan. Bagaimana orang lain itu bisa seperti Anda. Anda punya kerinduan bagaimana teman-teman Anda yang pengusaha itu bisa seperti Anda. Mengenal Tuhan dan ditolong oleh prinsip-prinsip firman-Nya. Anda akan punya kerinduan, itu alamiah. Anda akan punya kerinduan untuk membawa orang mengenal Kristus dan memuridkannya. Murid itu seperti itu. Kalau mungkin ada dari antara Anda sekarang ini sebagai konselor pernikahan. Tuhan memberkati Anda dengan pernikahan yang berhasil, harmonis. Melalui pandemi tambah luar biasa. Satu dengan yang lain tambah cinta. Di mana yang lain tambah berantem, Anda semakin luar biasa. Anda apply prinsip-prinsip firman Tuhan tentang pernikahan. Anda akan punya kerinduan.
melihat teman-teman Anda yang pernikahannya babak belur, dihantam oleh pandemi, oleh situasi. Anda punya kerinduan bagaimana menolong teman-teman Anda. Menolong mereka memperkenalkan kepada sang pencipta pernikahan yaitu Yesus. Dan menolong mereka untuk bagaimana prinsip-prinsip firman bisa di-apply dalam hidup mereka. Itu pasti saudara, itu pasti. Seorang murid itu akan punya kerinduan. Karena seorang murid itu sadar apapun yang dia terima itu dari Tuhan asalnya. Amin. Dia nggak punya. Seorang murid itu sadar bahwa dia bukan sumber. Dia itu cuma saluran. Itu akan muncul dari hati. Itu akan muncul dari hati. Nah, dari sini Anda pahami. Salah satu alasan Tuhan meninggalkan Anda hari ini di dunia. Anda bisa berhasil. Itu dengan tujuan apa? Untuk membawa orang mengenal Tuhan. Demikian pula. Banyak dimensinya saudara. Ada orang-orang yang mungkin situasinya kebalikan. Di momen pandemi Anda justru terpuruk. Tetapi anehnya. Anda terpuruk, secara ekonomi terpuruk, secara keluarga terpuruk. Tetapi anehnya tetap ada sukacita. Itu ada buah roh yang muncul. Sehingga orang lihat Anda diberkati. Orang tahu. Wow, hidupmu tuh susah loh. Aku lihat. Tapi kamu kok tetap sukacita, tetap setia melayani. Dan orang-orang tertarik. Aku mau menjadi murid Kristus seperti engkau. Karena bukankah di dalam perjalanan hidup itu gak cuma kita di gunung, kadang juga di lembah, betul kan? Kalau di gunung itu gampang saudara. Orang bisa tertawa bersukacita, tapi di lembah orang bisa bersukacita itu karena Tuhan. Saudara, dalam semua dimensi dalam hidup Anda, Anda melihat kasih dan kesetiaan Tuhan. Dan Anda rindu melihat, Anda ngomong kepada teman-teman Anda, gak perlu stres. Mungkin uangmu habis semua karena pandemi, tapi ada Tuhan yang menyertaimu. Jangan khawatir, Tuhan itu sanggup kok mengangkatmu kembali. Karena Dia pencipta, Dia Allah yang mengasihi. Bisa mengerti ya? Luar biasa saudara, luar biasa. Kita akan lihat lanjutkan ayat ke-26. Lukas 14 ayat 26. Dikatakan seperti ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, ayo kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Dikatakan ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ternyata ayat ini menjelaskan tentang syarat menjadi murid Yesus. Yang pertama, apa sih syaratnya? Tuhan menuntut kesetiaan tanpa syarat. Firman yang kita baca tadi sepertinya kelihatannya kok gak benar ya. Maksudnya apa? Maksudnya bukankah Yesus yang mengatakan bahwa kita harus menghormati orang tua kita? Di perjanjian lama kan seperti hormati ayah dan ibumu. Bukankah Tuhan yang menyuruh kita ini mencintai anak-anak kita? Tetapi mengapa Tuhan meminta kita membenci keluarga kita? Dan ternyata saudara tidak cuma membenci, dilanjutkan di ayat ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, kita sering mendengar istilah tentang memikul salib. Siapa yang pernah dengar kata-kata ini? Banyak ya kita dengar ya. Nah, kata-kata ini sering kita dengar, memikul salib. Itu berarti bahwa kita itu tetap teguh memegang Yesus walaupun dalam seluruh masa hidup kita. Baik masa-masa enak maupun masa-masa gak enak. Masa-masa sulit maupun masa-masa muda. Masa-masa kita ini di dalam terik maupun masa-masa kita ini di dalam segala musim hidup kita saudara. Nah, atau beberapa orang mengalami masalah dan berkata seperti ini, oh itu adalah salib yang aku harus pikul. Dan beberapa orang itu saudara kadang-kadang mulai menunjuk kepada segala hal. Mulai dari kesengsaraan, situasi hidupnya sampai kepada mama mertuanya. Ya, setelah aku menikah dengan dia, si mama mertua ini adalah salib yang aku harus pikul dari Tuhan. Nah ini. Karena si mama mertua ini, aduh pokoknya aku ini suka diajak ribut. Terus menerus. Ya
Ini adalah salib yang aku harus pikul. Saudara, ternyata bukan itu maksudnya dari firman Tuhan. Bukan itu maksud dari apa kata-kata Yesus. Ternyata pada zaman Yesus, salib itu berarti satu hal. Jadi apabila Anda jalan-jalan ke Yerusalem dan Anda melihat ada orang memikul salib di jalan-jalan Yerusalem, saudara, Anda tahu bahwa orang itu sedang dalam sebuah perjalanan menuju kematiannya sendiri atau eksekusi. Dieksekusi untuk mati. Jadi orang itu, saudara, kalau di zaman itu, kalau dia lagi pikul salib, saudara, dia jalan ke suatu tempat, itu artinya dia sedang mengeksekusi untuk kematiannya sendiri. Demikian pula Yesus itu harus memikul salib dan jalan ke Golgota atau Bukit Tengkorak. Artinya Yesus itu sedang mengeksekusi untuk kematian dirinya sendiri. Nah, begitulah cara Yesus menggunakan istilah di sini. Kita harus ngerti. Jadi ternyata menjadi murid berarti kesediaan untuk mati, saudara. Karena itu dijelaskan dalam firman Tuhan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ternyata, saudara, memikul salib itu sendiri adalah tindakan berkelanjutan. Dan ini bukan tentang memikulnya, tetapi tentang sebuah tujuan kepada kematian yang Tuhan mau tekankan. Jadi seperti situasi tadi kalau terjadi pertengkaran dengan mertua. Dan Anda berkata, oh mertuaku ini adalah salibku. Bukan, saudara, mertua Anda itu bukan salibnya. Tetapi yang Tuhan mau tekankan, jika Anda sebagai murid Kristus, Anda mengalami situasi seperti itu, Anda harus ingat salib. Salib itu artinya eksekusi, mati. Artinya apa? Yesus mau berbicara tentang kesediaan Anda untuk mati terhadap keinginan Anda setiap hari. Anda bersedia untuk melepaskan ego Anda. Anda bersedia untuk melepaskan aspirasi Anda. Anda bersedia untuk melepaskan kemarahan Anda melalui pengampunan. Untuk menjadi murid, saudara, Anda dan saya harus mati terhadap diri kita sendiri dan hidup untuk Tuhan. Katakan amin. Ini artinya, saudara. Jadi mulai hari ini jangan pernah ada yang bilang, wah sejak aku menikah istriku ini adalah salib yang harus kupikul. Pastor gak tahu, itu kalau ngomong ya, aduh. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, wow. Itu luar biasa. Mungkin Anda pernah melakukan kesalahan. Dan istri Anda berkata gini, ingat gak Pak? 25 tahun yang lalu, wah bayangkan. Anda sampai gigit jari, yang mana ya? 25 tahun masih ingat. Tapi pada waktu Anda tahu kebenaran ini, Anda tahu, Tuhan aku mau jadi muridmu. Sebagai seorang suami, izinkan kematian Kristus bekerja dalam hidupmu. Tetap kasih istrimu, cintai dia. Lepaskan berkat. Lihatlah, Tuhan akan ubah istrimu. Amin. Amin. Anda punya mertua seperti itu. Tetap kasihi, doakan, lepaskan berkat. Jangan kaget suatu hari Anda akan menjadi menantu kesayangannya. Amin. Amin. Ah, mana mungkin, Pastor, saya sudah jadi menantunya 10 tahun loh. Atau 20 tahun. Ingat saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu loh maksudnya, saudara. Menjadi murid itu artinya kita ini memikul salib. Salib itu artinya eksekusi. Kematian kepada daging kita. Kematian kepada ego kita. Anda sebagai seorang pengusaha diberkati Tuhan luar biasa. Luar biasa. Kekayaan Anda luar biasa. Tiba-tiba Anda punya pegawai, saudara, yang baru masuk. Tiba-tiba ngomongin sesuatu yang salah tentang Anda. Dan waktu itu langsung darah Anda mulai mendidih, mulai naik ke ubun-ubun. Anda bisa dengan selangkah aja meng-kick out pegawai itu. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, sabar, jadilah pelayan, belajar rendah hati. Disitulah Anda harus pikul salib, artinya kematian atas daging. Amin. Amin. Tahu gak saudara? Setiap kali orang tuh lulus dalam proses ujian Tuhan, Tuhan akan bawa naik lebih tinggi. Itu benar. Benar.
salib itu saudara, kalau kita bersedia untuk mengalami kematian atas daging kita, kemuliaan lebih besar Tuhan akan tambahkan. Jangan kaget kalau Anda punya toko, tiba-tiba ada customer yang semena-mena dengan Anda, pokoknya jahat sekali. Anda tetap bisa mengasihi dan memberkati. Jangan kaget, Tuhan akan lipat kalikan 10 kali omset daripada yang sekarang. Banyak orang gak ngerti, dipikir salib itu apa? Salib itu kuasa Tuhan. Amin, amin, amin saudara. Saudara, ada sebuah cerita. Suatu saat Alexander Agung itu bergerak ke arah timur dalam penaklukan dunia. Jadi memang Alexander Agung terkenal saudara. Jadi suatu hari dia itu bergerak ke timur dalam penaklukan dunia. Dia itu tiba di sebuah kota yang telah dikelilingi dengan sebuah benteng yang kuat saudara. Raja itu keluar dan menyambut Alexander. Dan Alexander menuntut agar raja dan warganya segera menyerah. Sang raja tertawa dan berkata, kenapa aku harus menyerah kepadamu? Lihatlah tembok yang begitu tebal yang menutupi kota ini. Kamu gak mungkin bisa menembusnya. Jadi Alexander memutuskan untuk mengadakan demonstrasi. Memberikan raja ini demonstrasi. Di dekat tembok kota itu ada sebuah tebing terjal. Dan Alexander memerintahkan anak buahnya untuk berbaris dalam satu kolom dan berjalan ke arah tebing itu. Dan tentara-tentara berjajar hingga mendekati tebing itu saudara. Pada waktu semakin dekat di tebing itu, tanpa berpikir panjang, tentara yang paling depan langsung lompat ke dalam tebing dan mati. Demikian pula dengan yang di belakangnya. Terjun ke dalam tebing. Dan itu ternyata membuat syok kaget raja dengan warganya. Dan saat itu juga mereka langsung menyerah kepada Alexander dan berkata seperti ini. Loyalitas yang seperti ini kita gak punya. Saudara, loyalitas radikal yang sama yang ditunjukkan para prajurit itu kepada Alexander Agung adalah jenis komitmen yang sama, yaitu komitmen radikal yang dituntut oleh Yesus Kristus dari kita semua yang ingin benar-benar menjadi muridnya. Dan komitmen seperti itu yang kita bicarakan di dalam perikop tadi itu saudara. Mulai dari ayat 25 sampai ayat ke-35. Jadi Tuhan itu menghendaki kesetiaan tanpa syarat. Yang tanpa berpikir panjang kita ini bersedia untuk mati terhadap keinginan kita setiap hari. Kita ini bersedia untuk mati terhadap keinginan marah. Keinginan menuntut balas. Keinginan untuk memaki-maki orang. Karena apa? Karena kita ini murid Kristus. Itu adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua saudara. Jika Anda ingin hidup sebagai murid Kristus, itu ada harga yang harus dibayar. Katakan ada harga yang harus dibayar. Saudara, ada seorang hamba Tuhan berkata seperti ini. Keselamatan itu memang gratis. Salvation is free. Kenapa free? Karena sebenarnya kita gak mungkin bisa bayar keselamatan. Nyawa kita pun gak bisa bayar saudara. Keselamatan itu begitu mahal. Sehingga Tuhan sendiri yang bisa membayarkan buat kita. Dia menganugerahkan kepada kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Salvation is free. But follow Jesus, it costs everything. Tetapi mengikut Yesus, menjadi murid Yesus itu membayar semua harganya. Saudara, kita akan lihat di dalam ayat ke-33. Berbicara tentang demonstrasi pemuritan, saudara. Saya akan bacakan dalam bahasa yang lebih simpel. Maka karena itu tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menjadi muridku yang tidak menyerahkan semua miliknya sendiri. Artinya apa saudara? Dengan harta, Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang uang. Tuhan itu berbicara sesuatu yang penting bagi kita saudara. Jika kita ini pengikut Kristus, itu berarti menyerahkan segala sesuatu yang penting bagi Anda. Dan perhatikan saudara, ngomong-ngomong, Yesus itu tidak mengatakan untuk menjadi murid Yesus, Anda harus menyerahkan suami Anda harus menyerahkan istri Anda harus menyerahkan rekening bank Anda harus menyerahkan pekerjaan atau mimpi Anda. Yesus gak ngomong seperti itu saudara.
Anda tidak harus memberikannya, tetapi Anda harus melepaskannya. Katakan amin. Itu berarti apa saudara? Menjadi murid saudara, Anda harus melepaskan hak kepemilikan itu kepada tangan Tuhan. Artinya apa? Anda berkata, Tuhan, mulai sekarang Engkaulah yang memegang kendali. Semua hal-hal ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Bukankah kita sudah ditebus? Dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Artinya apa? Sang Raja itulah, Yesus itulah yang pegang kendali atas hidup kita. Dan Yesus mengakhiri pengajarannya dengan ayat 34 sampai 35a. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Pada waktu Anda baca ayat ini Anda kaget. Sebentar. Ini maksudnya Yesus apa ya? Sebelumnya Yesus berbicara, Tuhan kok berbicara tentang pemuritan. Sekarang kok berubah tentang garam. Saudara, kita harus mengerti apa arti garam bagi pendengar pada waktu itu. Apa sih arti garam bagi pendengar Yesus pada waktu itu saudara? Hari ini kalau kita menggunakan garam, garam itu digunakan untuk membumbui makanan kita. Contoh kita makan apa nih? Makan soto, makan apa? Kurang rasanya kita bisa tambahi garam seperti itu ya. Itu sebagai membumbui makanan kita. Mungkin itu yang kita pikir tentang tujuan garam. Ternyata saudara di zaman Yesus, garam memiliki alasan yang lebih jauh. Dan lebih mendasar untuk dibutuhkan. Garam itu ternyata digunakan sebagai pengawet. Jadi ternyata pada hari sebelum musim dingin, satu-satunya cara mengawetkan makanan adalah dengan garam. Tanpa garam saudara, daging dan ikan cepat membusuk. Nah sehingga supaya mereka cukup makanan untuk menghadapi musim dingin, mereka perlu garam. Jadi ikan-ikan itu diolesi dengan garam. Daging juga saudara. Oleh karena itu garam itu adalah komoditas yang tak ternilai pada waktu itu saudara. Karena pada waktu itu belum ada kulkas. Jadi cara mereka mengawetkan menghadapi musim dingin dengan garam. Oleh karena itu apa yang Yesus katakan tentang kita saudara. Dalam Matius 5:13 dikatakan kamu adalah garam dunia. Jadi ternyata Yesus berkata kita ini adalah garam. Kita ini adalah pengawet di dunia ini saudara. Artinya apa saudara? Alasan Tuhan meninggalkan kita di muka bumi ini untuk mencegah pembusukan dini di dunia kita. Jadi ternyata Anda dan saya itu adalah garam, pengawet, mencegah pembusukan dini. Justru karena ada murid-murid Yesus, karena ada Anda dan saya, itu membuat orang itu tetap haus akan Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah supaya didapati di dunia ini saudara. Bahwa orang-orang tetap mencari Tuhan. Orang-orang takut akan Tuhan. Itu karena ada garam. Dan kebenarannya kita ini adalah garam dunia. Dan saudara ada sesuatu yang penting untuk dipahami tentang garam di zaman Yesus. Ternyata garam itu sangat mahal harganya. Sehingga kebanyakan orang gak mampu beli garam. Tidak mampu membeli garam yang murni. Garam murni itu mahal harganya. Oleh karena orang gak mampu membeli garam yang murni, jadi mereka akhirnya memberi campuran garam. Nah kalau sekarang saudara, garam itu kan natrium klorida. Artinya apa? Kalau kita lihat natrium klorida itu kan senyawa yang stabil saudara. Secara teknis gak mungkin garam itu kehilangan rasa asinnya. Tetapi pada saat itu, karena garam itu sangat mahal, sehingga orang pada waktu itu mengencerkan garam. Jadi orang pada waktu itu mereka mencampurkan garam dengan pasir. Sehingga begitu ada banyak pasir dalam campuran, garam itu akan kehilangan efektifannya dan otomatis menjadi tidak ada harganya. Garam itu sudah kehilangan fungsinya. Jadi ternyata karena garam pada waktu itu sangat mahal, mereka tuh memberi campuran garam. Dan kalau campurannya yang terlalu banyak pasirnya, garam murninya ini semakin sedikit, akhirnya efektivitas garam itu jadi berkurang. Akhirnya lenyap saudara, tidak berfungsi lagi. Dan itu kalau dijual gak ada harganya. Apa korelasinya dengan hidup kita saudara? Artinya jika Anda menjadi seorang Kristen saudara,
Anda tidak akan kehilangan keselamatan Anda. Karena pada waktu kita terima Yesus, dosa kita diampuni, kita dilahirkan kembali dalam kerajaan Allah. Kita diselamatkan, kita mati masuk surga. Tetapi jika Anda sebagai orang Kristen berkata, saya akan mengikut Tuhan, tetapi kemudian Anda mulai mengencerkan komitmen Anda kepada Tuhan dengan mulai komitmen, kompromi kepada hal lain dalam hidup, di mana mungkin Anda menjadi orang yang tidak sabaran, suka marah-marah. Anda menjadi orang yang fokusnya adalah cintakan uang. Anda kejar yang namanya kesenangan dunia. Anda menjadi orang yang kompromi. Ternyata saudara, semua hal itu akan membuat Anda menjadi garam yang tawar. Garam murni itu memang gak bisa tawar saudara. Tetapi ingat pada zaman Israel kuno, para petani biasa mengambil garam dari laut mati. Oleh karena itu bagi Anda teman-teman nanti yang bulan 3 ya, berangkat ke Israel Anda bisa lihat di laut mati saudara. Dan ternyata di sana meskipun disebut garam dan tampak seperti garam, ternyata sesungguhnya masih bercampur dengan zat-zat lain. Dan para petani itu biasa menimbunnya di sebuah gudang. Namun apabila hujan turun, garam murninya itu mulai hanyut terbawa air. Sehingga yang tersisa adalah butiran-butiran yang tampak seperti garam, tetapi telah menjadi tawar. Itu loh maksudnya. Nah sekarang bagaimana dengan Anda? Apakah Anda adalah seorang Kristen yang mau menjadi garam dunia dan tidak kehilangan keasinan Anda? Satu-satunya cara adalah jadilah murid Kristus, katakan amin. Kalau kita mau terus asin, menjadi garam yang murni, jadilah murid Kristus. Kita akan lihat ayat yang terakhir, 35b. Yesus berkata seperti ini, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini adalah cara Yesus mengatakan dengan sangat hati-hati. Dia ngomong straight kepada murid-muridnya. Jadi Yesus memberikan sebuah pengajaran dan dia ngomong, siapa yang punya telinga untuk mendengar, baiklah dia mendengar. Jadi artinya apa? Perhatikan dengan seksama pengajaran Yesus ini saudara. Saudara, pada suatu kali Yesus bertemu dengan Thomas dan Petrus. Pada waktu Yesus berjumpa pertama kali saudara, menurut Anda bagaimana keadaan mereka? Ternyata Yesus itu tidak memberi mereka banyak waktu untuk berunding. Jadi apabila hari ini Anda berpikir, tunggu, aku sudah dengar khotbah ini, tapi aku belum siap untuk menjadi murid Kristus. Justru itulah tujuan Anda perlu menjadi murid saudara. Untuk menjadikan Anda siap. Kalau Anda berpikir aku gak siap pastor. Masih banyak aku harus bereskan. Hidupku ini masih berantakan. Kebenarannya justru untuk itulah Anda perlu jadi murid. Supaya apa? Supaya Anda siap. Amin. Hidup Anda tidak akan menjadi lebih baik secara kebetulan. Tetapi akan menjadi lebih baik karena keputusan. Ingatlah saudara bahwa hidup Anda, hidup kita tidak akan lebih baik karena kebetulan. Tetapi karena keputusan. Hari ini ambil keputusan yang perlu Anda ambil secara sengaja untuk membuat Anda menjadi lebih baik. Yaitu menjadi murid Kristus. Saudara lihat, setelah Petrus dan Thomas mengambil keputusan sebagai murid, janji Tuhan apa bagi murid Yesus? Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi ternyata Yesus itu sudah menyiapkan pekerjaan yang lebih besar bagi murid-muridnya. Dikatakan kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku. Karena aku pergi kepada Bapa. Jadi Yesus itu ternyata mau mempercayakan sesuatu yang besar buat setiap Anda. Karena Tuhan punya rencana yang besar buat Anda. Amin. Dan itu cuma bisa terjadi kalau setiap kita mengambil keputusan dan komitmen. Tuhan, aku mau menjadi murid Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Buka hatimu. Izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus dealing dengan hatimu. Izinkan Roh Kudus mengoperasi hatimu. Tuhan mungkin akan mengingatkanmu. Mungkin ada orang-orang yang dimana garam dalam dirimu sudah menjadi hambar. Engkau mungkin menjadi orang yang sudah tidak dianggap oleh orang lain. Karena engkau banyak kompromi. Engkau kehilangan keasinannya. Hari ini datang pada Tuhan. Minta dia mengoperasi hidup. Datang pada Tuhan sekali lagi. Making disciples, transforming lives.